Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari Rama Wulandari, Novi Saryani, dan Neti Besa Putri akan mempresentasikan hasil alat peraga yang kami buat. Alat peraga yang kami buat kami beri nama baper atau batang perkalian. Alat peraga ini digunakan untuk mempercepat atau mempermudah kita dalam menghitung perkalian. Sebelum kita ke bagaimana cara menggunakan alat ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada batang baris namanya. Ini ada batang 0, batang 1, batang 2 sampai dengan batang ke-9. Cara membuatnya, misalnya kita ingin membuat batang ke-3, yaitu dengan batang baris terdiri dari angka 1 sampai dengan 9. Jadi kita bisa mengalihkannya seperti ini. 1 dikali 3 itu ada 3 dikali 3 ada 9, dan seterusnya sampai dengan misalnya 3 dikali 6 ada 18. Begitu juga dengan batang-batang yang lain, cara membuatnya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Misalnya kita ingin mencari nilai 45 dikali dengan 34 misalnya. 45 dikali dengan 34. Caranya kita ambil batang keempat dan kelima. Batang 4 dan batang 5. Yang batang yang lain bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Batang keempat dan batang kelima disusun seperti ini. Jadi tadi kita akan mencari nilai 45 dikali dengan 34 ya. Jadi ini batang keempat dan kelima, kita lihat baris ketiga dan keempat. Baris ketiga, baris keempat. Kita lihat dulu baris ketiga. Kita buat seperti ini. 1, 2, 1, 5. Baris keempat ada 1, 6, 2, 0. Caranya dengan menjumlahkan sisi diagonalnya. Jadi ini 0, 5 ditambah 2 itu 7, ditambah 6 itu 13. Sisanya 1 ditaruh di atas, timbang 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, 4 ditambah 1, 5. 5 dan ini 1. Jadi nilai dari 45 dikali 34 adalah 1530. Kita coba angka yang lain, misalnya lebih banyak ya ini, misalnya 457 dikali dengan 54. Jadi di sini kita tulis 457 dikali dengan 54. Jadi batang ke 457 dan baris ke 54 yang kita lihat. Jadi baris kelima dulu. Di baris kelima ini ada angka 2, 0, 2, 5, 3, 5. Kemudian di baris keempat itu ada angka 1, 6, 2, 0, 2, 8. Nah, kita cara menghitungnya dengan menambahkan sisi diagonalnya. Jadi ini 8, ini 7, 5 tambah 2, 7, 3 ditambah 5, 8 tambah 2, 10, 16, simpan 1 tambah 2 tambah 1 ada 4, ini 2. Jadi 457 dikali 54 itu ada 2, 4, 6, 7, 8. Teman-teman bisa mengeceknya
dengan kalkulator. Perlu teman-teman ketahui bahwa selain alat peraga ini kita gunakan untuk menghitung perkalian biasa, kita juga bisa menggunakannya dengan perkalian basis. Teman-teman itu masih ingat pelajaran kita tentang di teori bilangan tentang representasi bilangan bulat. Di sana kita mengenal tentang basis kan. Nah, ternyata setelah dicoba-coba ternyata bisa. Ternyata ini juga bisa digunakan untuk semua basis. Tentunya dengan cara pembuatan yang sesuai dengan aturan basis tersebut. Jadi kami di sini mencobanya dengan menggunakan basis 8. Kita ketahui bahwa di basis 8 itu angkanya cuma ada 0, 1, 2 sampai dengan 7, tidak ada angka 8 di sini. Jadi cara membuatnya, misal kita ingin membuat K2 ya, batang 2 dengan batang baris, persatukan seperti ini. Caranya sama seperti penjelasan saya yang pertama tadi. Kalau 1 dikali 2 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 3 dikali 2 itu 6, 4 dikali 2 itu. Kenapa di sini 10? Teman-teman tentu masih ingat aturannya kan? Di sini bahwa 4 dikali 2 tadi itu adalah 8 dalam basis 10. Dalam basis 10 kan? Nah, jika kita harus, ini kan basis 8, jadi kita harus rubahnya ke basis 8. Jadi 8 dirubah ke basis 8 itu adalah 10. Jadi di sini tadi 4 dikali dengan 2 itu nilainya 10. Begitu juga dengan yang lain, dengan aturan pembuatan batang yang lain, seperti itu juga. Langsung saja ke contoh bagaimana cara menggunakannya. Misalnya kita ingin mencari nilai yang mudah dulu, misalnya 12 dikali dengan 4 misalnya. Kita ambil batang 1, 2, batang yang lain disingkirkan terlebih dahulu. Jadi cara menghitungnya sama dengan perkalian yang saya jelaskan tadi, yang pertama. Jadi 12 dikali dengan 4 basis 8 itu sama dengan 12. Kita lihat baris keempat, itu ada 04 dan 10. Ini kita jumlahkan berdasarkan diagonal 0, 5, 0. Jadi 12 dalam basis 8 dikali dengan 4 basis 8 itu adalah 50 basis 8. Teman-teman bisa mengeceknya dengan merubah basis-basis tersebut ke basis 10. Kemudian misalnya lagi kita ingin cari 64 yang angkanya lebih besar ya. 64 dikali dengan 12 misalnya. 64 dikali 12. Kita pilih di sini. 64 basis 8 dikali dengan 12 basis 8 itu sama dengan 64 dikali 12. Kita lihat 64 dikali 12, 64 kita lihat baris ke 1 itu ada 06, 04, baris kedua 12 tadi 14 dan 10. Caranya sama dengan menjumlahkan setiap sisi diagonalnya. Ini jadi 0, 4 ditambah 1 ditambah 4 itu adalah 9. Tapi ingat bahwa basis 8 itu angkanya cuma ada 0 sampai dengan 7. Jadi kembali lagi ke sini. Kalau 4 ditambah 1 ditambah 4 itu adalah 9 kan? Kita lihat 9 itu basis 10. Diubah ke basis 8 yaitu 11. Jadi di sini 11, simpan 1 di sini. 1 dikali ditambah 0 ditambah 6 ditambah 1 itu 8. 8 lagi-lagi dia basis 10 masuk. Jadi diubah ke basis 8 yaitu 10. Jadi di sini 0, simpan 1. 1 tambah 0 1. Jadi 64 basis 8 dikali 12 basis 8
itu adalah 10, 10. Perlu teman-teman ketahui bahwa menghitung misalnya 9 nggak harus buat seperti ini. Jadi kita nggak harus buat seperti ini. Jadi kalau misalnya ini angkanya ada 20-an akan sulit. Misal bisa kita buat dengan saya cara, misal kita cari basis, kita cari 10 ya. 10 ini kan basis 10. Nah, 10 ini 8 dibagi berapa biar jadi 10? 8 dikali dengan 8 dikali berapa biar jadi 10? Itu 8 dikali 1 ditambah dengan 2 kan? Nah, 1 sama 2 inilah basis 8. Seperti itu. Jadi tidak harus kita buat yang seperti ini. Kita bisa buat caranya dengan seperti ini, dengan lebih mudah. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.